Mbak, kan saya kan gagal gelombang 14, Mbak ya. Halo? Nah, terus untuk fitur baru yang dimaksud itu di mana, Mbak? Baik, di saat ini fitur tersebut jika tidak lolos gelombang ini. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekitar setengah jam yang lalu itu sudah mulai diumumkan untuk pengumuman lolos gelombang prakerja. Sudah ada yang lolos, juga sudah yang gagal. Namun ada yang banyak bertanya pada saya, Kak, yang mana fitur baru dari gelombang 14? Akhirnya teman-teman, saya cek juga, jawabannya aneh teman-teman ya. Akhirnya saya call CS Prakerja dan menanyakan hal tersebut. Dan jawabannya juga banget teman-teman. Jadi biar lengkapnya pastikan kalian simak sampai akhir video ini. Dan seperti biasa, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Karena akan banyak sekali info terupdate mengenai pekerja dan juga bantuan lain. Plus juga penghasil uang yang pastinya berguna banget untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman-teman, jadi itu pengumumannya sudah mulai diumumkan. Walaupun di Instagram Prakerja itu belum dipublish ya untuk notifikasi teman-teman, tapi itu sudah sampai ada yang bisa masuk dashboard dan juga sudah muncul saldo pelatihan dan juga sudah muncul nomor prakerja. Itu sudah fix lolos teman-teman. Kemudian yang nggak lolos itu lebih banyak dan juga emang benar ya akhirnya ya. Untuk yang keterangannya itu sedang dalam proses itu banyak banget yang nggak lolos, namun yang gelombang tidak ditemukan itu sebagian sudah lolos teman-teman. Dan juga masih ada beberapa yang masih dalam pengecekan atau dalam keterangannya masih belum lulus, belum juga gagal. Itu kalian tinggal tunggu aja karena prosesnya bertahap teman-teman. Dan sekarang yang menarik adalah mengenai yang tidak lolos teman-teman, di mana info kemarin dari berbagai sumber dari berita Kompas, Tribun, CNN segala macam itu menginfokan akan ada fitur baru di gelombang 14 ini. Untuk yang gagal atau tidak lolos akan diinfokan di dashboardnya penyebab itu gagal, mungkin karena nick atau mungkin kendala lain. Namun teman-teman, setelah kita cek buat yang gagal itu keterangannya seperti ini. Gak ada beda. Keterangannya adalah gagal karena kuota sudah memenuhi kuota. Gelombang pilihanmu sudah memenuhi kuota. Itu jawaban yang klasik banget, udah saya bilang basi teman-teman. Itu bukanlah jawaban yang kita harapkan untuk mengetahui penyebab kita gagal gelombang prakerja. Karena kuota sudah pasti ya. Karena itulah saya teman-teman juga minta teman kita untuk cek di email apakah ada notifikasi kenapa kalian gagal, atau mungkin di SMS ternyata nggak ada perubahan untuk yang gagal. Namun yang berhasil sudah ada yang mungkin di SMS dan juga sudah bisa masuk dashboard, nonton 3 video dan juga sudah bisa melihat saldo pelatihan dan juga nomor prakerja. Akhirnya saya call CS Prakerja barusan untuk menanyakan hal tersebut, di manakah, sebelah mananyakah untuk fitur baru gelombang 14 setelah gagal. Jadi ini dia jawaban CS. Barusan banget sekitar 10 yang lalu. Jadi ini dia jawaban dari CS Prakerja. Kami sedang melayani peserta lain. Mohon menunggu. Biar kalian dengarkanku bersuara, melihat kesejahteraan rakyat yang belum merasa banyak. Selamat siang, program kartu prakerja dengan Ana bisa dibantu. Halo, selamat siang Mbak Ana. Ya, ini dengan Bapak siapa saya berbicara? Saya dengan Agus, Mbak. Baik, untuk Bapak Agus, perihal kendala apa yang bisa dibantu? Mbak, kan saya kan gagal gelombang 14, Mbak ya. Halo? Nah, terus untuk fitur baru yang dimaksud itu di mana, Mbak? Baik, di sini kalau untuk Bapak Agus boleh dibantu untuk alamat emailnya terlebih dahulu. @gmail.com. Ini kalau untuk Bapak Agus mau menanyakan akunnya siapa? Baik, mohon maaf sekali kami dari pihak prakerja tidak bisa diwakilkan. Jika Bapak mau menanyakan akun orang lain, atau orang tersebut menghubungi prakerja dan menggunakan nomor pribadi yang terdaftar di prakerja. Oh, gini sih Mbak, saya mau nanya, fitur itu sebenarnya muncul di dashboard atau di email, Mbak? Untuk alasan kenapa kita bisa gagal gelombang prakerja, Mbak? Baik, sebelumnya untuk Bapak saat ini fitur tersebut jika tidak lolos gelombang ini memang tidak ada Pak untuk notifikasinya. Gimana jika tidak lolos gelombang itu adanya sistem randomisasi dan ada kuota per setiap domisili seperti itu. Nantinya akan mendapatkan notifikasi jika peserta dinyatakan lolos gelombang. Jadi fitur itu nggak benar atau emang gimana, Mbak? Kenapa?
Jadi fitur yang katanya akan bisa mengetahui penyebab kita gagal itu nggak benar. Dikarenakan untuk Bapak Agus, untuk tidak lolos gelombang ini memang karena adanya sistem randomisasi dan ada kuota per setiap domisili, Pak. Untuk notifikasi yang menyatakan lolos gelombang itu baru Bapak mendapatkan melalui via email. Seperti itu. Nggak, ini Mbak, saya kan berita dari Kompas, Mbak. Sorry Mbak ya, saya baca sebentar ya. Di gelombang 14 ini ada perbaikan fitur untuk yang tidak lolos dan akan ada informasi di dashboard masing-masing alasan tidak berhasil menjadi penerima prakerja. Mungkin karena NIK atau mungkin kendala lain. Dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Program Kartu Prakerja Denny Puspa Purbasari. Baik, sebelumnya Bapak Agus sampai saat ini fitur tersebut belum tersedia ya Pak. Yang sudah diinformasikan, jika sudah dinyatakan lolos itu baru mendapatkan notifikasi, tetapi jika tidak lolos ini tidak akan mendapatkan notifikasi dari pihak prakerja. Jelas ya? Oke Mbak. Oke teman-teman. Jadi sedikit mengecewakan ya. Dimana CS bilang itu nggak ada fitur seperti itu. Itu sistemnya random dan itu nggak ada kecuali untuk yang lolos baru ada notifikasi. Buat yang gagal, ya hanya keterangan kamu belum berhasil di dashboard, nggak ada yang lain. Jadi info selama ini bahkan ada keterangan itu oleh Direktur Prakerja Ibu Denny, tapi ternyata itu belum ada. Semoga saja teman-teman ya, semoga saja ini memang belum sempurna, mungkin nanti akan menyusul untuk keterangannya mungkin nanti beberapa jam di email atau di dashboard, kita pantau berkala aja. Jadi mungkin nggak langsung seketika begitu gagal langsung ada pengumumannya, jadi kita tunggu aja. Walaupun CS mengatakan itu nggak ada notifikasi ataupun nggak ada keterangan penyebab gagal, tapi saya masih berharap fitur itu emang ada dan bisa muncul di dashboard untuk kita mengetahui apa kendala kita, kenapa kita bisa gagal, terutama yang udah bergagal berkali-kali, itu apa penyebabnya, atau kita tahu aja sih, jadi nggak penasaran kan, kenapa gagal terus, padahal kita nggak pernah terima bantuan, kita juga termasuk yang prioritas karena kita terdampak COVID di PHK, namun nggak pernah dapat teman-teman, seperti itu. Jadi, saya kan ada terus teman, saya akan cek terus juga dari banyak info teman-teman semua, baik di YouTube, di Instagram, di info saya. Jadi kalau memang ada terupdate mengenai fitur baru atau mungkin juga hal penting lainnya, kalian bisa banget buat DM saya teman-teman. Jadi saya juga akan aware dan akan tahu, oh oke, jadi ada fitur barunya atau mungkin memang belum ada, seperti itu. Jadi pastikan teman-teman semua, biar kenalan, kalian selalu klik tombol subscribe di bawah buat yang belum klik tombol subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya, jadi setiap ada info terupdate prakerja, kalian akan dapat notifikasinya di handphone kalian. Kalian jadi yang pertama yang tahu mengenai info prakerja dari channel ini teman-teman. Lalu juga buat yang suka, silakan kalian like dan juga silakan share info ini. Dan teman, oh iya, hampir saya lupa. Saya ucapkan selamat buat teman yang udah lolos gelombang 14. Setelah ini kalian akan ngapain, akan saya update di next video. Jadi pastikan kalian stay tune. Dan saya akan berikan rekomendasi pelatihan yang cepat teman-teman, yang dapat banyak bonus. Lalu juga itu sangat mudah untuk pelatihannya. Jadi semua pastikan kalian selalu stay tune dan kita bertemu lagi di next video. Dadah.